Shalom, selamat datang kembali ke channel YouTube Marlina Fitria dalam segmen Night Detox Rutin episode yang ketiga. Untuk teman-teman, Bapak Ibu yang baru bergabung, baru mendengarkan, selamat datang, salam kenal. Semoga segmen ini, channel YouTube ini bisa memberkati kehidupan Bapak dan Ibu semuanya, teman-teman semuanya. Oke. Kita mau bahas satu hal lagi tentang kehidupan kekristenan. Sebelumnya saya mau bahas dulu, kenapa kita perlu yang namanya night detox rutin ini. Karena dari Senin sampai Sabtu, contohnya kita bekerja, ada nilai-nilai dunia yang mungkin mengganggu kehidupan kita, kehidupan kekristenan, kehidupan rohani kita. Nah, kita detox kembali supaya frekuensi kita sama lagi dengan Tuhan melalui firman-Nya. Oke, kita mau bahas kali ini tentang masa-masa persiapan. Masa-masa persiapan ini meliputi apapun yang pernah kita doakan sama Tuhan ya. Pasangan hidup, keuangan, tujuan hidup, semuanya perlu dipersiapkan. Semakin matang persiapannya, maka yang dituju juga pasti akan semakin besar. Sebelumnya saya mau baca dulu firman Tuhan untuk malam ini dari Yesaya 43 ayat 2. Yesaya 43 ayat 2 saya bacakan untuk kita semua. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar engkau. Baik, seorang pelatih tim basket bernama Bobby pernah berhasil pimpin timnya ke 3 kejuaraan dunia, 11 kejuaraan 10 besar konferensi. Kemudian Bobby diwawancarai. Seorang komentator tanya ya, kenapa sih tim-timnya di Indiana ini selalu sukses? Apakah itu karena kemauan untuk sukses? Kemudian Bobby jawab, kemauan untuk sukses memang penting, tetapi saya akan mengatakan kepada Anda apa yang lebih penting, yaitu kemauan untuk mempersiapkan diri. Itu adalah kemauan untuk pergi keluar setiap hari, berlatih, membangun otot, serta mempertajam keterampilan-keterampilan yang kita punya. Nah, sama halnya ya dengan kehidupan dan kerohanian kita. Untuk mencapai kemenangan dibutuhkan masa persiapan. Contohnya, waktu bangsa Israel keluar dari Mesir, Tuhan tuntun mereka melalui jalan yang panjang. Padahal ada jalan yang singkat, gitu, ada jalan yang dekat. Tapi firman Allah bilang, jangan-jangan bangsa itu nyesal nanti kalau misalnya mereka menghadapi peperangan, sehingga mereka kembali ke Mesir. Tuhan bawa bangsa itu berputar melalui padang gurun, satu perjalanan yang menempuh waktu 40 tahun. Bayangin waktu 40 tahun putar-putar di padang gurun, gak nyampe-nyampe gitu ya. Apa sih maksud Tuhan dengan jarak dan waktu yang panjang ini? Padang gurun adalah masa persiapan bagi bangsa Israel. Di sana Tuhan siapin mental mereka, iman mereka, kekuatan mereka. Jadi kalau mereka menghadapi musuh di tanah perjanjian, nyalinya nggak ciut, mereka nggak kaget, terus mundur. Tuhan tahu betul bahwa bangsa Israel akan menghadapi bangsa-bangsa besar yang memiliki kekuatan, sarana perang memadai. Padahal mereka baru keluar dari perbudakan. Tapi Tuhan kasih satu jaminan, yaitu bukti penyertaannya yang membawa bangsa Israel mencapai janji Tuhan. Gimana dengan kita? Apakah saat-saat ini kita semua sedang berada dalam situasi padang gurun? Itu masa persiapan untuk kita. Padang gurun itu suasananya ini ya, kita kekeringan, kayak nggak ada jalan keluar, seperti tidak ada yang menemani, terus butuh jalan yang bisa menuntun kita tuh sampai gitu, tapi kok kayaknya berputar-putar gitu ya. Kalau kita ada dalam masa-masa itu sekarang, itu
adalah masa Tuhan sedang mempersiapkan kita. Tuhan bentuk kita, Tuhan proses kita. Kita masing-masing tahu bahwa setiap kita yang ada dalam masa ini sekarang, kita tahu contoh kesabaran saya sedang dibentuk sama Tuhan, atau iman saya lagi dibentuk sama Tuhan, atau kemampuan saya lagi dibentuk sama Tuhan, dan saya mau menikmati proses itu bersama dengan Tuhan. Nah, masa itu pasti bukan masa yang mudah dan singkat untuk kita. Dalam masa itu pun pasti bisa saja kita jadi ragu. Jadi ragu itu normal ya. Normal untuk sepersekian detik. Karena kita punya jaminan firman Tuhan. Kita punya Tuhan. Kita punya jaminan di dalam Kristus yang membawa kita pasti menang. Asal kita nggak jadi menyerah, nggak jadi mundur. Kalau kita ngerasa ragu, sepersekian detik nggak apa-apa. Tapi kita balik lagi ke firman Tuhan. Apa yang Tuhan janjikan, apa yang Tuhan taruh dalam hati kita, dan kita mau berjuang, memutuskan untuk beriman, memutuskan untuk terus jalan gitu. Nggak berhenti di tempat, nggak menyerah, nggak mundur. Dan kita perlu ingat bahwa Tuhan selalu menyertai kita, dan Ia tahu waktu yang tepat bagi kita, lebih dari kita tahu waktu yang tepat untuk kita. Tuhan yang lebih tahu. Tugas kita adalah setia melakukan kebenaran, terus berusaha melakukan yang terbaik dengan tetap fokus dan berpengharapan pada Yesus Kristus. Berpengharapan pada Yesus Kristus itu penting. Karena itu aja satu alasan yang bikin kita terus jalan, terus mau jalan, terus berjuang, terus semangat gitu ya. Karena Tuhan sendiri yang nemenin kita, Tuhan yang bawa kita menang. Saat masa persiapan telah usai, Tuhan pasti bawa kita untuk menikmati janji indahnya. Oke, renungan kita malam ini sampai di sini dulu. Kita perlu hadapi dan jalani masa persiapan. Dijalanin aja, persiapannya pasti worth to wait gitu ya. Pasti berharga banget di masa-masa ini. Dan ketika kita sudah sampai di janji indahnya Tuhan, kita udah sampai, kita sudah rasakan, sudah terima, kita akan bilang, aku bahagia, aku senang menjalani masa persiapan itu karena aku tahu Tuhan yang janjikan, karena aku tahu aku berjalan dengan siapa. Kita perlu setia, lakukan kebenaran terus, berusaha lakukan yang terbaik, dan berpengharapan pada Yesus. Sekali lagi, berpengharapan pada Yesus aja, bukan manusia dan bahkan bukan diri sendiri. Oke, saya akan tutup dalam doa. Kita berdoa, saya pimpin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur Engkau sudah menyiapkan masa depan yang indah bagi kami, dan untuk mencapainya kami harus melalui masa persiapan, di mana Engkau mau membentuk kami seturut kehendak-Mu. Kuatkanlah kami dalam melaluinya, berikan kami kaki yang kuat untuk terus berdiri menantikan janji Tuhan, berikan kami bahu yang kuat untuk terus mau dan sanggup dan mampu menikmati apapun yang kami alami di depan sana. Tapi kami tahu Tuhan setia, Tuhan gak akan pernah meninggalkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, sampai bertemu di segmen Night Detox rutin yang selanjutnya. Jangan lupa, tidak ada kemenangan tanpa melalui masa-masa persiapan. Sekian dulu ya. Tuhan memberkati. Shalom, selamat malam.